فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah wal akhawat al-mustami'in wal mustami'at minal muslimin wal muslimat, a'azakumullah wa barakallahu fikum. Berkhusus ikhwanana salafiyin di Kuala Lumpur, barakallahu fikum jami'an. Insyaallah taala kita masuk di daras kita di malam yang berbahagia ini, yaitu pertemuan yang berapa nih? Ketiga ya? Pertemuan yang ketiga via online ini insyaallah taala di kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah ya, an As'ilatil Manahijil Jadidah di Syekh Al-Allamah Baqiyatus Salaf Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh, dan hawasyinya, catatan kakinya adalah di Syekhina rahimallahu taala Jamal Furaihan. Dan kita di malam ini di tanggal 25 nih ya. Ya, 24 hari tadi ya. Ya, malam 24, malam 25 Safar. Ya, malam 25. Ya, tanggal 24, malam 25 atau 25 hari Kamis, malam Kamis, Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 ya, 8 Agustus 2024. Kita masuk kepada pertanyaan ke-10. Soalul ashir, hal yazamuna dzikru mahasini ya man nuhadziru minhum. Hal yalzamuna, apakah melazimkan kepada kita, orang kata apakah mengharuskan atas kita zikru mahasin, untuk menyebutkan kebajikan-kebajikan orang-orang yang kita tahzir, yang kita ingatkan umat daripada mereka. Jadi sekarang maudhu' dan topik pembahasan kita adalah seputar tahzir kepada ahlul bid'ah dan kepada orang-orang yang bermasalah di dalam manhajus salaf, baik person-person, baik adalah kelompok atau jamaah atau organisasi dan sebagainya. Nah sekarang ditanyakan kepada beliau, apakah melazimkan kami atau kita untuk menyebutkan kebajikan-kebajikan orang-orang yang
Kita tahdzir umat daripada mereka. Al-jawab yang baik jemaah rahmatullah. Idza dzakarta mahasinahum fa ma'nahu anta da'auta littiba'ihim. Lihat jawaban beliau. Apabila engkau menyebutkan kebajikan-kebajikan mereka tersebut, maka makna daripada pembahasan kamu dan makna dari perkataan kamu dan makna daripada perbuatan kamu ini berarti adalah kamu mengajak umat untuk mengikuti mereka. Saya ulangi, apabila engkau menyebutkan kebajikan mereka, maksudnya orang-orang ditahdzir tadi dan organisasi dan sebagainya, kamu sebutkan kebajikannya, berarti di sini adalah maknanya kamu mengajak umat, menyeru umat untuk mengikuti mereka. Maka kata Syekh, la. Tidak, kata Syekh. La tadhkur mahasinahum. Jangan kamu sebutkan kebajikan mereka itu. La, kata Syekh. La tadhkur mahasinahum. Jangan kalian menyebutkan kebajikan mereka itu. Footnote 23. Fadhal ya akhana. Kata beliau di sini, footnote 23. Fi dzikri mahasinil mubtadi' taghrirun bin nas. Ketika dan tak kala disebutkan kebajikan seorang ahlul bidah, kalau kita sebutkan kebajikannya, itu berarti di sini adalah ya taghrirun bin nas, bentuk penipuan kepada manusia. Manusia tertipu akibat disebutkan kebajikan dari salah seorang pelaku bid'ah atau ahlu bid'ah tadi. Wa in zakarta masawi'ahu, kalau kamu sebutkan ya, wa in zakarta masawi'ahu, walaupun kamu menyebutkan kejelekannya. Jadi di sini kalau kamu menyebutkan kebajikannya, di samping kamu menyebutkan kejelekannya, maka umat akan tertipu. Umat akan melihat kepada kebajikannya. Li'annahum la yanzuru, lihat. Beliau lihat. Li'annahum la yanzuru. Karena mereka itu tidak akan melihat ilal masawi, kepada kejelekan madumta annaka athnaita alaihi khaira. Selagi kamu memuji dia dengan pujian yang baik. Jadi menyebutkan kebajikan tadi itu adalah berbentuk pujian kepada dia. Memuji dia. Menyanjung dia. Oh, dia punya kebajikan. Oh, dia adalah seorang yang Masya Allah telah mengorbankan umurnya sekian puluh tahun dalam berdakwah. Sudah banyak orang taubat dengan dia. Ya, dia sudah khidmat kepada Islam dan sunnah. Dia sudah khidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, ketika kita menyebutkan demikian, orang melihat kepada itu aja. Kesalahan-kesalahan dia tadi yang fatal dari simanah dan akidah itu nggak dilihat orang. So apa? Engkau memuji dia. Ya, engkau mujinya. Maka walam yakun min manhajis salaf. Dan bukan bentuk manhajus salaf, dan bukanlah metode salaf. Ya, manhajus salaf as-sana'u ala ahli bidah fil laqad, yaitu memuji ahlul bidah di dalam mengkritisi. Memuji ahlul bidah di dalam mengkritisi dia atau menjarah dia atau mentahdzirnya, itu bukan manhajus salaf. Itu manhajul muwazanah as-sayyi'ah, as-sururiyah, qutbiyah, bannaiyah. Itu manhaj mereka itu. Ya, memuji kebajikan ahlul bidah, memuji kebajikan orang-orang yang menyelisih manhajus salaf. Ketika kita berbicara dan mentahdzir umat daripadanya, itu bukan metode salaf.
Metode Ahlul Bidah. Ya. Lihat. Fahadal Imam Ahmad, lihat. Ini Imam Ahmad rahimallahu taala lam yuthni ala Husain al-Karabisi. Imam Ahmad tidak memuji Husain al-Karabisi indama bayyana halahu. Ketika Imam Ahmad menjelaskan tentang kedudukan dan keadaannya, posisinya bagaimana di depan umat. Lalu Imam Ahmad ketika menjelaskan kepada muridnya jamaah tentang siapa Husain al-Karabisi, beliau tidak menyebutkan, tidak memuji beliau atas kebajikan beliau. Wa qala anhu, beliau menjawab mubtadi'un. Beliau jawab langsung mubtadi'. Paham itu? Langsung dijawab pada to the point. Mubtadi'. Bal hadzara minhu wa min mujalasatihi. Dan bahkan Imam Ahmad mentahdzir umat daripada Husain al-Karabisi dan daripada bermajlis kepada Husain al-Karabisi. Dan bahkan bermajlis atau berteman atau berkumpul atau bersahabat kepada orang yang bermajlis dengan dia. Nanti pada ayat 19 ada itu. Yang ke atas. Paham itu? Nah ini kita lihat. Begitu tariqah Haimatus Salaf. Di dalam mentahdzir, dalam mengingatkan umat daripada Ahlul Bidah. Tidak ada menyebutkan kebajikannya. Wa kadza hadzara tahdziran syadidan min mujalasatil muhasibi. Ya, Harits al-Muhasibi. Demikian juga kata beliau. Beliau juga mentahdzir, mengingatkan umat dengan sangat keras sekali daripada bermajlis dengan Husain al-Karabisi, Harits al-Muhasibi, daripada Harits al-Muhasibi. Wa sayati naqluhu fi hasiyah rakam 49. Dan kemudian wa hadza Abu Zur'ah rahimallahu taala. Lihat Abu Zur'ah rahimallahu taala. Ya, Abu Zur'ah su'ila 'anil Harits al-Muhasibi. Abu Zur'ah ditanya tentang Harits al-Muhasibi, ditanya tentang siapa Harits al-Muhasibi wa kutubihi. Ditanya beliau tentang siapa itu Al-Harits al-Muhasibi, dan ditanya tentang kitab-kitab karya beliau dan tulisannya yang sangat banyak. Rahmatullah. Apa jawaban Imam Abu Zur'ah? Kata beliau, iyyaka wa hadhil kutub. Iyyaka ay ibta'id. Anta tabta'id min hadhil kutub. Itu artinya. Minhu wa bid kutubihi. Itu artinya. Hadhi kutub bid'ah. Hadhi kutub bid'ain wa dalalatin alaika bil athar. Ini kitab yang dikarang oleh Harits al-Muhasibi adalah kitab-kitab bid'ah dan kitab-kitab yang penuh dengan kesesatan, dan hendaklah engkau berpegang dengan athar, dengan tariqatul athar, tariqatul salaf, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Ini nasihat Imam Abu Zur'ah kepada penanya tentang Husain al-Muhasibi. Termasuk juga Harits al-Muhasibi, dan termasuk juga Husain al-Karabisi. Tidak ada beliau nyebut kebajikannya, tidak ada beliau katakan puji tentang kitab-kitabnya. Dan kata beliau selanjutnya, wala yakhfa 'alaika akhil qari. Dan tidak tersembunyi atas engkau wahai pembaca, annal Karabisi, lihat, wal Muhasibi min buhuril ilm. Bahwasanya ya al-Karabisi, Husain al-Karabisi, ya, kemudian Harits al-Muhasibi, kedua-duanya ini adalah merupakan min buhuril ilm, merupakan lautan ilmu. Ini juga mereka punya ilmu. Banyak karya tulisnya. Mereka adalah ala mazhab Syafi'iyah. Itu mazhab Syafi'iyah. Dan akidahnya Syairah. Rahmatullah. Ya. Jadi mereka adalah berdua ini merupakan ulama di zamannya. Itu buhuril ilm. Walau murudud, lihat, ala ahli bidah. Bahkan mereka memiliki bantahan-bantahan terhadap ahli bidah. Punya bantahan ya terhadap firqah fulan, firqah ini sebagainya.
Paham itu? Dia mentah dia. Walakinal awal saqata fil qawli bil lafzi fil Qur'an, akan tetapi Al-Karabisi, betul baik. Al-Karabisi saqata fil qawli bil lafzi fil Qur'an. Dia runtuh dan gugur dan jatuh namanya, tumbang dia. Setelah ditahdzir oleh Imam Ahmad dikarenakan dia adalah mengatakan lafaz dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Lafziyah. Dikenal dengan orang-orang lafziyah. Itu adalah merupakan pengikut Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Lafziyah ini pada rahmatullah, orang yang mengatakan ya, lafaz yang dia lafazkan daripada baca itu adalah makhluk. Kalau dia mengucapkan mengatakan alhamdulillah, maka alhamdulillah itu makhluk dan enggak boleh dia. Paham itu? A'immatus salam demikian dia. Rahmatullah. A'immatus salaf ya, al-malfuz yang dilafazkan itu artinya yang dibaca itu adalah kalamullah. Tapi lisan yang membaca itu makhluk. Itu dikarang oleh Imam Bukhari kitab Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Nah, dia masuk ke dalam ranah tentang lafziyah, malfuz dan sebagainya. Itu Imam Ahmad enggak suka. Karena ujung-ujungnya nanti kepada pikiran Jahmiyah. Ujung-ujungnya mengatakan nanti Al-Quran itu makhluk. Ujung-ujungnya. Itu perselisihan yang sangat tajam di kalangan para a'immatus salam. Orang para rahmatullah mengatakan Al-Quran makhluk sarahah. Jelas dia. Al-Quran makhluk jelas kufurnya. Ya. Kemudian orang waqifah. Orang diam. Ya. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah. Dan dikatakan laisa bimakhluqin. Diam dia. Tanya orang, Al-Quran kalamullah? Kata, "Na'am, Al-Quran kalamullah." Tidak mau mengatakan laisa bimakhluqin. Wakuf dia. Tidak boleh itu. Itu bahaya juga. Kalian itu, dia kalian bidah rahmatullah. Pikiran bidah itu begitu dia. Tambah samar dia, tambah bingung orang buat. Kalau orang mengatakan Al-Quran makhluk, itu jelas dia. Jahmiyah, itu lihat sudah. Tapi ketika dia mengatakan Al-Quran kalamullah, sakat. Diam dia. Enggak bunyi dia. Dan orang dia mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluqin. Enggak mau dia mengatakan demikian. Ini bahaya juga dia. Lebih halus dari pertama tadi. Lebih halus ketiga nih. Dia mengatakan malfuz, lafaz itu adalah makhluk. Nah, berkisar seperti ini, maka Imam Ahmad menganggap sangat berbahaya dan sama dengan pemikiran-pemikiran Jahmiyah, maka ditahdzirlah kedua jadi. Yang pertama, gugur sum'ahnya, reputasinya dikarenakan lafziyah tadi. Ini yang terjadi daripada tahdzir Imam Ahmad kepada dia. Yang kedua adalah wal akhar saqata ya fi ahli bidah. Yang kedua, saqata syai'un minal kalam. Adalah digugurkan karena dia banyak memproduksi, mempelajari dan menyebarkan ilmu kalam. Dan bahkan waradda ala ahlil kalam bil kalam. Dia membantah ahlul kalam dengan kalam. Dia membantah ilmu kalam dengan ilmu kalam. Membantah filsafat dengan filsafat. Dia bantah filsafat dengan filsafat. Apa kata itu? Nah, padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, apa kata dia? Idza ataakum bi syubhatil Qur'an fakhudhuhum bis sunan. Ya, dalam kitab apa kita pernah kita baca itu dalam Lamuntul Mansur. Dalam kitab ini ada juga Nawawi, Faidul Qadir. Kitab Faidul Qadir al-Imam Manawi. Dalam Lamuntul Mansur ada. Idza ataakum bi syubhatil Qur'an. Kalau mereka datang kepada kalian ya membawa tentang syubhat-syubhat tentang Al-Qur'an. Nah. Bagaimana pelayannya? Fakhudhum bisunan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lawan dia dengan sunan. Fa inna ashabas sunan a'lamuhum bi kitabillah. Karena
orang-orang yang pelajari sunnah, orang-orang yang pelajari hadis, orang-orang yang terjun dalam ilmu hadis, rahmatullah, mereka adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Mereka paling tahu tentang kitabullah. Al-Sunnah wal-Jamaah rahmatullah, kuatnya dalil mereka itu di sunnah. Artinya Al-Quran dan sunnah itu sangat memperkuat dan sangat memperjelas, mengokohkan dalil-dalil mereka tersebut. Itu diajar oleh sahabat Nabi kita Muhammad SAW berkata, gak diajar oleh sahabat, mantik kalam baca rahmatullah sahabat, mantik kalam ada dari Yunani. Ilmu Yunan, ilmu sahabat, Aristoteles, yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, mulhid, ateis, dibantah oleh Syekhul Islam Taimiyah rahmatullah ratusan, 100 lebih bantahan dia itu. Satu persatu dipertelir oleh beliau. Pemikiran Aristoteles tersebut. Demikian pengosong pemikiran. Ya, filsafatnya adalah ketika mencari kebenaran, kosongkan pemikiran tersebut dari seluruh apapun yang kamu yakini. Hatta kamu meyakini sesuatu yang jelek, sesuatu yang keji, mungkar. Itu harus kosongkan pemikiran seluruh. Kosong. Baru nanti masukkan pemikiran tentang kebenaran. Itu dalam filsafat mencari kebenaran, pemikiran Aristoteles. Dan itu yang diajarkan, yang dipraktekkan di kalangan para orang-orang yang mengadakan pesantren-pesantren kilat. Nah, kemudian kita boleh lihat membantah ilmu kalam, ya ahli kalam dengan ilmu kalam. Walam yarudda bis sunnah. Dia tidak membantah dengan sunnah. Dia membantah dengan sunnah. Padahal Umar Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin mengatakan, "Fakhudhum bis sunan. Fa inna ashabas sunan a'lamuhum bi kitabillah." Hadhi ahammu nuqtatin ankaraha alaihi Imam Ahmad. Dan ini adalah merupakan ya poin yang paling penting. Ya, yang diingkar oleh Imam Ahmad terhadap ya Al-Muhasibi, terhadap Husain Al-Karabisi rahimahullah. Paham itu? Lanjutkan. Tahdhibul Kamal, Tahdhibul Kamal, Tahdhibut Tahdhib, Tarikh Baghdad dan Syiar Alam Nubala oleh Imam Ad-Dhahabi. Sebelahnya, ya. Ya, kemudian kata beliau selanjutnya, udhukil khata' alladhi hum alaihi faqat. Kamu sebutkanlah kesalahan yang mereka ada di atas kesalahan itu. Kamu sebut kesalahannya. Jangan sebutkan kebajikan. Footnote 24. Fadhal ya akhana wa Zaid. Fadhal. Hadhi kutubu Syekh. Hadhi kutubu. كما قال المصنف رحمه الله هذه كتب شيخ الاسلام ابن تيميه اكبر برهان في عدم ذكر محاسن المبتدئه اين ذكرهم ببدعه فهي مليئه بالغلو والنقد فقد رد على اهل المنطق والكلام ورد على الجهميه والمعتزله والاشاعره ولم نجده ذكر شيئا من محاسنهم وانتقد أشخاصا بعينهم كرده فضل يا أخنا وزيد فضل كرده على الأخناع فضل على الأخناع والبكري وغيره فضل ولم يثني عليهم ولم يذكر أن هؤلاء هنا من المحاسن ولكن لا يملك مثل المحاسن في النقل فتأمل واختار أشرف رحمه الله من عقوبة الفاسق المبتدئ ألا تذكر محاسنه. Iya, fadhil. Jazakallahu khair. Ya, lanjut. Lihat footnote 24. Kata beliau, hadhi kutubu Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Akbar burhanin fi adami dzikri mahasinil mubtadi'ah hina dzakarahum bi bid'ahih. Lihat nih kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah ya imam besar.
Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah Imam Salafiyin, di antara sekian imam Salafiyin. Ya, beliau adalah Harrani, ya, dan beliau adalah Syamiyin. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masyaallah. Ya, biografi beliau penuh dengan pujian-pujian para imatus salaf kepada beliau. Beliau adalah keturunan ulama. Kakek beliau adalah, ya, pengarang kitab yang disyarahkan oleh Imam Syaukani, Al-Muntaqa, Al-Athar. Itu kitab kakek beliau itu. Ya, Taimiyah. Disebabkan kepada nama nenek beliau. Paham itu? Beliau adalah dikatakan di kalangan orang-orang yang anti salaf, anti wahabiyin. Beliau adalah Raisul Wahabiyah. Dia Rais Wahabiyah. Anti juga kan. Kapan dia ketemu Imam Abdul Wahab, tidak tahu kita. Beliau hidup berapa tahun tuh, Imam Abdul Wahab, Imam Muhammad bin Abdul Wahab hidup di abad ke-12 Hijriah. Beliau hidup di abad penghujung akhir di abad ke-7 Hijriah, masuk abad ke-8. Kapan ketemunya tuh, lihat. Tapi dikatakan sebagai Ra'sul Wahabiyah. Anti kan, sebagai pemimpin mazhab Wahabiyah. Syekhul Islam itu rahimahullah, kitab-kitab beliau itu merupakan dalil yang paling besar. Dan kitab beliau tidak pernah luput daripada rudud, selalu bantah. Nah, bantahan terhadap apapun masalah fikih beliau bahas. Fikih khilafnya beliau bahas, mana yang rajih, mana yang marjuh. Ya, bahkan beliau memiliki kitab ikhtiarat fikih ya. Ikhtiarat fikih itu adalah pilihan beliau dalam masalah fikih. Ya, walaupun beliau masyhur hidup di kalangan mazhab Hanabilah, dan bapak beliau Hanabilah, mufti ruasa minal Hanabilah, tapi beliau bukan seorang yang fanatik kepada mazhab Hanabilah. Beliau adalah mujtahid mutlak, mampu berijtihad seketika itu. Rahmatullah, subhanallah. Alim besar sahabat rahmatullah. Dan kitab-kitab beliau penuh dengan perkara-perkara bantah-bantah. Baik dia, kata beliau di sini, ya, akbaru burhanin fi adami dzikri mahasinil mubtadi'ah. Merupakan dalil yang paling besar. Ya, tuntunan yang paling jelas, yang paling besar di dalam tidak disebutkan oleh beliau kebajikan ahlu bidah. Hina dzakarahum bi bid'ahim, ketika beliau menjelaskan bidah mereka tersebut. Enggak ada sebutkan. Fa mali'atun birudud wan naqad. Kitab-kitab beliau penuh dengan bantahan dan kritisi. Tidak ada kitab beliau yang lepas dari bantahan. Selalu ada bantahan, subhanallah. Baik bantahan terhadap, dia disitu katakan, faqad radda ala ahli mantiq wal kalam. Beliau membantah kepada orang-orang mantikiyin. Nama kitab Naqlul Mantiq. Nama kitab beliau Naqlul Mantiq. Ada lagi Raddu ala Mantiqiyin. Ya. Ada Raddu ala Mantiqiyin, ada Naqlul Mantiq. Ada Darut Ta'awur al-Aqal wan Naqal. Itu bantah seluruhnya itu. Waradda ala Jahmiyah, dan beliau membantah kepada orang Jahmiyah, Jahm bin Safwan, pengikut Jahmiyah. Jahm bin Safwan, Mu'tazilah, Wasib bin Atta' wal Asy'ariyah. Ya. Pengikut yang menisbahkan diri kepada Abu Hasan Asy'ari, nisbahan yang salah. Mereka adalah pengikut Ibnu Kullab sebenarnya. Walam najiduhu dzakara syai'an min mahasinihim. Nah, kita tidak mendapatkan beliau menyebutkan sedikit tentang kebajikan ahlu bidah tadi. Wa antaqada ashkhasan bi'ainihim. Dan bahkan beliau membantah pribadi-pribadi orang. Pribadi ahlu bidah tadi, karad yang lal Akhna'i. Bantah beliau terhadap Akhna'i wal Bakri. Itu nama orang tuh. Akhna'i itu nama orang, Al Bakri itu nama orang. Rahmatullah. Ya. Dan sini saya lihat dia dalam PDF ada kitab ini. Ya, radda al Akhna'i, radda al Bakri keluar itu. Salah istighatsah. Ya. Kemudian wa ghairihim walam yuthni alaihim. Lihat, beliau tidak pernah muji mereka. Wala yashukku ahadun anna haula'i la yakhluna minal mahasid. Dan seorang pun tidak ada yang ragu bahwasanya mereka dibantah oleh Imam Ibnu Taimiyah ini memiliki kebajikan. Siapa yang luput dari kebajikan? Tidak ada yang luput dari kebajikan. Atau Yahudi dan Nasara punya kebajikan dia.
Punya kebajikan, kamu punya kebajikan, rahmatullah. Yahud dan Nasrani punya kebajikan dia. Tidak punya kebajikan dia. Allah menciptakan sesuatu itu ada hikmahnya. Paham itu? Nah, kemudian walakin la yalzam zikrul mahasin fil naqd. Ta'amal. Akan tapi tidak melazimkan bagi kita untuk menyebutkan kebajikan-kebajikan seorang ahlu bidah tersebut, baik pribadi-pribadi dan kelompok jemaah sebagainya. Ya, ketika kita mengkritisi, membantah, menjelaskan kepada umat tentang kesesatan mereka. Qala Rafi' bin Ashras rahimallahu taala, kata beliau, lihat, min uqubatil fasik al-mubtadi', di antara hukuman yang ditimpakan, yang dilakukan kepada orang fasik mubtadi', alla tuzkar mahasinuhu, jangan disebutkan kebajikan-kebajikan mereka. Syarah Hilal At-Tirmidzi. Lanjut sebelah di atas kembali. Ya. Kata beliau, li'annahu laysa mawkulan ilaik an tuzakkiya, ya, wada'ahu. Karena tidak tidak dibebankan kepada engkau untuk merekomendasi atau membersihkan, memberikan rekom terhadap keadaan mereka, posisi mereka. Anta mawkulun ilaik. Yang dibebankan, diwakilkan kepada engkau adalah bayanul khata'. Penjelasan dan menjelaskan kesalahan ladzi indahum min ajli ayatubu minhu. Yang diwajibkan atas engkau adalah menjelaskan kesalahan di sisi mereka, yang dikarenakan kesalahan itu, setelah disebutkan kesalahannya, supaya dengan tujuan mereka tobat daripada kesalahan tersebut. Oleh karena rahmatullah, sering kita ulang dan sering usah ulang kepada kita seluruhnya bahwasanya tahdzir itu memiliki, ya, fawaid. Ada 3 faedah yang harus dipetik oleh orang yang belajar tentang masalah, ya, ilmu jarh wa ta'dil atau tahdzir dan sebagainya, kritisi. Itu faedah banyak di situ. Ya, Syekhuna Muhammad bin Hadi menyebutkan 3 di antaranya. Pertama, faedah kepada orang yang mentahdzir. Yang kedua, faedah kepada orang ditahdzir. Yang ketiga, faedah kepada orang yang diingatkan daripada orang tersebut. Faedah itu. Seorang imam, seorang syekh bicara tentang kebobrokan suatu firqah, kelompok yang menyesatkan dan menyesatkan umat. Bicara dia. Dia bicara mengingatkan umat. Pertama, faedah untuk di pribadinya. Kenapa? Supaya jangan mengikuti mereka. Paham itu? Supaya dia jangan mengikuti manhaj mereka dan cara mereka. Dia dulu, faedah untuk dia. Yang kedua, faedah kepada orang yang ditahdzir. Apa dia? Supaya dia berhenti daripada perbuatan sesat itu. Dia sadar, dia tobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ditinggalkan oleh dia ajaran yang sesat dan menyesatkan itu. Kita beliau tadi, min ajli ayatubu minhu. Dengan tujuan supaya dia tobat daripada itu. Mereka tobat dari perbuatan itu. Tobat daripada perbuatan bidah, syirik, khurafat, sebagai kuburiyut. Tobat mereka daripada Allah Azza wa Jalla. Itu penting itu. Nah, kepada orang tahdzir. Yang ketiga, kepada kita mendengar. Kita diingatkan siapa? Jangan kita mengikuti dalam mereka. Berarti apa? Menjaga diri kita. Menjaga din kita, menjaga amalan kita, menjaga akidah kita dan manhaj kita. Jangan sampai kita sesat seperti dia, itu artinya. Jangan kita sampai tergelincir seperti dia tergelincir. Itu tujuan rahmatullah, fawaid yang besar sebenarnya. Tapi orang kadang-kadang kan melihat, yang nampaknya buruk aja. Itu sedang tahdzir. Diberi nama jamaah tahdzir, kan gitu kan? Itu jamaah itu tahdzir tuh. Jamaah suka mentahdzir, subhanallah, dia nggak paham apa faedahnya, apa fawaidnya. Kalau dia paham faedahnya, dia nggak akan demikian mengatakan. Dia bersyukur dia. Bersyukur apa? Dia diingatkan daripada kesalahan. Dijauhkan daripada ketergelincir. Kalau dia sana bicara rahmatullah, diikuti oleh dia, dosa dia. Kemudian sesat dia. Na'udzubillah. Bisa-bisa mengarah kepada mungkin syirik, bidah, kufur. Dan kita tahu bidah adalah merupakan bid'ah merupakan baridu syirik, merupakan pos untuk menyampaikan orang kepada kesyirikan. Itu di antara pelajaran rahmatullah. Li ajli ayatubu minhu wa min ajli ayahdharahu ghairuh. Lihat, dengan tujuan supaya
selain daripada dia meninggalkan dia. Tidak mengikuti ajarannya. Tidak mengikuti kesalahannya. Dan juga rahmatullah kalau kita ingat kalau seperti itu, dia kan lihat kesalahannya salah, ditobat langsung, ditinggal kesalahan dia. Insya Allah Ta'ala semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dia tidak ditinggalkan kesalahannya, na'udzubillah sampai akhir ayatnya gimana dia? Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan sebelumnya kan? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Akhir hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengamalkan dalam Islam, praktekkan, mengajarkan, mempraktekkan, mengamalkan, beribadah di dalam Islam sunnatan sayyi'atan, ay ibadatan sayyi'atan, ay amalan sayyi'an. Amalan yang jelek, amalan yang tidak ada dalil, amalan yang jauh daripada tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, amalan yang tidak ikhlas dan tidak sawab, tidak cocok dengan Nabi kita Muhammad SAW. Diamalkan, diajarkan oleh dia, gimana jadinya? Falahu wizruha, lihat baginya dosa. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkannya. Tidak kurang sedikit pun. Dosa dia dan dosa orang mengamalkannya. Ngalir terus pada dia. Mengalir terus sampai kapan? Sampai di kiamat. Sampai dia tobat. Kalau masih hidup dia tobat, insyaallah mengalir pahala bagi dia. Tobat dia hilang sudah. Tapi kalau dia sampai meninggal membawa demikian, diikuti orang penjarahmakullah, akhirnya apa? Dosa. Mengalir itu sudah seorang kepada dia. Rahmakullah ahlul bidah. Ya, ahlul bidah. Dan sejenis mereka, siapapun dia. Yang melakukan sunnah sayyi'ah. Ingat itu. Ingat hadis rahmakullah. Takkan dari sini permata dia. Sadar dia mau apa dia. Apa yang akan dibuat oleh dia. Kalau itu, dalam kehidupan, mencontohkan sunnah yang jelek pada orang, dia dapat dosa, orang mengamalkan dosa, terus orang mengamalkan dosa, terus sampai kiamat. Kalau kita tobat insyaallah Ta'ala diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Rahmatullah. Itu makanya para ibadah salaf bersangatan dalam perkara tersebut. Kemudian wal khata'ul ladzi hum alaihi rubbama wal khata'ul ladzi hum alaihi rumah yadhabu bi hasanatim kulliha in kana kufran aw syirkan. Kesalahan-kesalahan ya yang ada mereka di atasnya bisa jadi ya hilang dengan kebajikan-kebajikan mereka seluruhnya. In kana kufran, kalau seandainya apa? Kebajikan-kebajikan mereka itu adalah apa? Kejelekan-kejelekan mereka tersebut adalah kesalahan, adalah kekufuran dan syirik. Ya. Kebajikan-kebajikan mereka tadi bisa hilang. Dikarenakan apa? Dengan kejelekan tadi. Jadi kejelekan kufur. Nah, kita tahu hadis Nabi SAW kan? Aslamta lima qad aslafta. Kamu masuk Islam dengan apa-apa yang telah kamu bawa dahulu. Paham itu? Dan sahabat datang kepada Nabi SAW, rahmatullah. Datang kepada Nabi SAW menanyakan kepada orang tuanya. Ya Rasulullah SAW, kana abi fil jahiliyah, kada wa kada, kada wa kada. Ya Rasulullah SAW, bapak saya ketika jahiliyah, dia mengamalkan begini, artinya berbuat baik. Rahmatullah, alul Arab, bangsa Arab. Di masa jahiliyah mereka adalah kurama. Mereka adalah kurama. Wallahi, kurama. Karib. Ya, penyambut tamu, melayan tamu. Jadi pemewah bagi mereka. Hati mata'i. Hati mata'i rahmatullah mati dalam keadaan kufur musyrik. Tapi ya di masa jahiliyah adalah orang yang sangat karib. Sehingga dimisalkan oleh bangsa Arab seorang itu hati mata'i. Ini lihat tuh. Sampai di Indonesia di Makkah juga demikian. Ya, Makkah, Madinah, mereka sangat karib. Ya, sehingga digelar dengan hata'i. Nah, sahabat ini menanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak saya di jahiliyah dulu begini ya Rasulullah. Hai Nabi. Tanya di mana bapak saya? Di mana bapak saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abi wa abu finnar. Bapak saya dan bapak kamu neraka. Sahabat itu paling dia. Paling kemudian pergi dia. Pergi jalan dipanggil oleh Nabi SAW. Panggil lagi.
Ya, pertama dibilang Rasulullah SAW, Abu finnar. Dibilang bapaknya neraka, dia pergi. Rasulullah belum bilang bapaknya juga. Panggil loh dia. Setelah panggil, datang dia. Kata Rasulullah SAW, Abi wa Abu finnar. Bapak saya, bapak kamu neraka. Baru sahabat itu tenang dia. Artinya, amalan jahiliyah tidak ada manfaat pada dia. Walaupun dia jahiliyah adalah orang yang kurama, karim, sedekah, berinfak, bertunai yatim, bantu para janda, melayan orang, nolong orang, sebagainya. Tidak ada manfaat bagi dia. Ya, tapi kalau dia masuk Islam, Nabi SAW mengatakan, aslamta bima qad aslafta. Kamu masuk Islam dengan segala apa yang kamu buat dulu. Yang masuk Islam, Allah kembalikan amalan solehah yang pernah dia lakukan dulu. Birwalidain. Birwalidain surah rahmatullah surah bisa. Birwalidain. Birwalidain bukan hanya muslim saja. Cina juga dia jago birwalidain. Ada di YouTube tuh. Cina, ya, ibunya dimasukkan, diletakkan oleh dia dalam baskom. Baskom kan? Baskom buat kelinci. Tak masuk mesti ibunya digendong dengan kepalanya. Dibawa kemana-mana oleh dia. Masuk. Birwalidain. Birwalidain tidak ada orang mengatakan birwalidain harus muslim dulu. Tidak. Birwalidain siapapun bisa. Bersedekah, berinfak. Tidak ada syarat Islam. Islam syaratnya sholat, rahmatullah, zakat, betul, keislaman 5 itu ada syaratnya. Jadi amalan solehah yang lain ada. Nah, sahabat itu rahmatullah setelah itu dia pergi dan dia katakan, ya Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, haitsu marata bi qabrin kafir fabashshirhum binnar. Dimanapun kamu melewati kubur orang kafir, maka beri kabar gembira mereka masuk neraka. Lewat kubur orang kafir katakan ubashirkum binnar. Sunnah itu. Enggak kuburin sebesar rumah kuburnya. Ubashirkum binnar. Sunnah Nabi SAW itu. Ajaran Nabi SAW kepada para sahabat. Dia makal dia. Gitu. Nah, kita lihat di sini bahwasanya amalan-amalan soleh dahulu dibawa ketika dia Islam. Nah, kebajikan dia lakukan itu bisa saja dengan kekufuran kesyirikan itu hilang langsung kebajikan. Waru Maria yarjah atau yurajjah ala hasanatihim, dan bisa saja ya lebih kuat atau lebih rajah, lebih lebih yurajjah itu bagus kan? Yurajjah. Rajih. Lebih jelas, ya, lebih jelas atau lebih jelas daripada pada atas kejelekan mereka tersebut. Warubbama yurajjah, ya, ala sanati, mungkin saja amalan-amalan jelek tadi, ya, mengalahkan, ya, kejelekan kebajikan mereka. Mereka bisa saja amalan-amalan jelek tadi itu mengalahkan amalan yang baik maksudnya. Warubbama takunu hasanatun, ya, fi nadharika, dan mungkin saja itu adalah di dalam pandangan engkau adalah kebajikan. Dalam pandangan dia baik. Walaysat hasanatun indallah. Tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla laysat hasanat. Ya, takunu hasanatin fi nadharika, dia hasanat baik menurut pandangan engkau, walaysat hasanatin indallah. Tapi tidak hasanat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini pertanyaan ke-10. 11, lihat. Kata beliau selanjutnya berita baik. Ya. Soal al-hadi ashar. Jama'atu tabligh. Pertanyaan dia jawab pada Syekh Fauzan, jama'atu tabligh atau firqatu tabligh. Lebih cocok dikatakan firqatu tabligh, bukan jamaah. Jamaah adalah jama'atun wahidah, la jama'at. Kitab daripada orang tua kita, Syekh Robi, Syekhuna orang tua kita mengatakan jama'atun wahidah, la jama'at. Dan Syekh Muhammad Ramzan juga sering menjelaskan kepada kita. Jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Lihat ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dikatakan ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Pengikut sunnah. Wal jamaah. Tidak ada sekali berkatakan ahlus sunnah wal jamaat. Begitu itu. Tapi ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah satu. Jamaatun wahidah. Nah, tuh lihat. Rahmatullah. Kadang-kadang kata-kata demikian bentuknya sepele, tapi subhanallah pengertian tuh lihat. Kenapa di hadis dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Atau Rasulullah mengatakan al-jamaah. Nabi SAW tidak mengatakan al-jamaat. Karena jamaah satu. Itu jamaatul muslimin kaum muslimin. Jamaah salafiyah. Jamaahul hadis. Ahlus sunnah wal jamaah.
Ya, satu jamaah, bukan jamaah yang banyak. Nah, firqatut tabligh ala sabilil misal. Yaqulun, mereka mengatakan, nahnu nuridu an nasira ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Lihat tuh. Mereka tadi nulis dulu, kan tuh lihat. Ya, tabligh itu nulis gitu. Kata orang tabligh, kami menginginkan untuk berjalan di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Lihat dia. Walakin ba'dhum qad yukhti. Akan tetapi sebagian mereka kadang-kadang salah. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, kaifa tahkumuna alaina wa tuhadziruna minna? Bagaimana kalian menghukum kami? Menghukum atas kami dan kemudian kalian mentahdzir umat daripada kami. Ini tabligh, ini komentar dia. Rahmatullah kaum tabligiyin, protes dia ketika ditahdzir, dia protes. Kami ini ingin berjalan di atas manhaj Ahlussunnah, kata mereka. Dan kadang-kadang sebagian mereka ada kesalahan. Tetapi kenapa kalian mengatakan bagaimana kalian menghukum kami? Hukum atas kami adalah salah bagi sebagainya. Dan kalian mentahdzir umat daripada kami. Kenapa? Itu dia. Oleh itu, dia tak suka ditahdzir. Tak mau dia. Masyaallah. Jadi iddia Ahlussunnah. Ya, iddia Ahlussunnahnya iddia, salafiyahnya iddia. Paham itu? Firqatut tabligh jawab. Firqatut tabligh kataba anhum man zahabu ma'ahum wa darasuhum. Firqatut tabligh telah menulis tentang mereka orang-orang yang keluar bersama mereka. Zahabu itu keluar, khuruj. Kharaju itu zahabu itu kharaju, khuruj. Sebab firqatuhu khuruj. Tabligh itu dikatakan juga firqatul khuruj. Atau zaman dulu dikatakan firqatul kompor. Subhanallah, dia bawa kompor kemana-mana. Bawa ember sebagainya. Ya, sekarang udah modern, dia pakai mobil, dia pakai sepeda motor. Beli nasi bungkus. Dulu masak, masih bersih kan. Sekarang udah modern, pakai mobil, dia keluar. Khurujnya pakai mobil. Jadi bawa jamaah itu ke masjid, langsung pakai mobil dia. Tabligh. Apa jamaah? Dirubah betul gaya isi juga, itu juga. Casingnya dirubah, tapi isinya itu juga, dia sufi juga. Ada rahmatullah, ya. Sufi dibungkusin apapun, isi sufi juga. Dia dibungkusin apapun. Nanti kalau dibungkus oleh dia, mobilnya mungkin BMW, mobilnya mungkin apa, yang bagus-bagus sana, Pajero, atau mobil cantik lah, Ferrari, tapi isi itu juga, isi sufi juga. Sufi modern kita Syarbani. Sufi gaya sufi modern, sufi atau nasri ya. Sufi modern. Jadi yang menulis tentang mereka ini adalah orang yang sudah khurut bersama mereka dan mempelajari keadaan mereka. Darasuhum itu artinya betul-betul dipelajari posisi keadaan mereka gimana. Jadi rahmatullah enggak sekedar khurut aja, enggak dipelajari. Tapi itu wa katabu anhum katsir, dan banyak yang menulis tentang mereka. Wa syakhasul akhta' allati 'indahum, dan bahkan para ulama syakhasul akhta'. Itu artinya adalah kesalahan-kesalahan itu diperinci satu persatu. Kesalahan-kesalahan mereka itu diperinci satu persatu. Artinya porsinya ini. Itu begitu jelas. Betul salam. Itu fa'alaikum an taqra'u ma kutiba. Ya, anhum yatabayyana lakum al-hukmu fi hadha. Maka oleh karena itu kata beliau kepada kita di sini, ya, fa'alaikum, wajib pada kalian untuk membaca, atau silakan kalian baca apa yang ditulis tentang mereka tersebut supaya nampak oleh kamu bagaimana cara menghukum mereka tersebut. Sekarang foto berapa? 4 ya? 25. Iya. Jadi banyak para ulama menulis tentang firqatut tabligh. Banyak. Lihat foto nomor 25. Fadhal ya Pak Zaid. Ya, foto nomor 25 berarti yang baik. Mimman kataba an firqatit tabligh wa ajada wa fada wa waddaha tariqatahum. Di antara para ulama yang menulis tentang firqatut tabligh yang ajada, yang dimana mereka tersebut adalah orang-orang yang betul-betul yang menulis itu ajada, yakni yujid, tepat, berikan faedah dan menjelaskan
secara gamblang tarekoh mereka, metode mereka dalam berdakwah dan sebagainya dalam beragama ini. Di antaranya adalah Fadilatul Syekh Sa'ad bin Abdurrahman Al-Husain rahimallahu taala fi Kitabil Musamma. Ya, beliau adalah orang Ordon tapi tinggal di Makkah dan meninggal di Makkah. Allah yarham. Ya. Saya pernah lihat beliau dan kitabnya saya punya dulu. Tahun keempat jamiah pulang Ustaz beli kitabnya. Ya, namanya Hakikatud Da'wah Ilallah Ta'ala wa makhtussat bihi Jaziratul Arab. Beliau jelaskan di sini adalah hakikat berdakwah kepada Allah dan apa-apa yang dikhususkan tentang dakwah tersebut di Jaziratul Arab. Wa taqwimu manahijid da'wat al-islamiyah al-wafida ilaiha. Takwim, pelurusan. Ya, meluruskan metode-metode dakwah Islamiyah yang wafida ilaiha, yang datang dari luar ke negeri Saudi tersebut. Artinya manhaj-manhaj yang muncul, yang menyusup, yang datang, yang disebarkan di negeri Saudi tanpa seizin pemerintahnya. Lihat. Alladhi a'tana bi ikhrajihi wa tab'ihi fadilatul Syekh Fali Al-Harbi ya Al-Haddadi takfiri. Allah yarham, sudah meninggal beliau. Paham itu? Ini Fali Harbi adalah salah seorang ya masyayikh yang awalnya selamat alhamdulillah, tapi enggak tahu kita mungkin pemikiran Haddadi itu sudah lama bercokok dalam otaknya. Walhasil di akhir hidupnya dia tetap berjalan di al-manhaj Haddadiyin. Orang ini paling anti dengan Syekh Muqbil Asy-Syalbani itu kalian. Saya ketemu sama dia. Beliau ketemu sama dia. Sekali ketemu itu di Makkah ketika pergi umroh. Ya. Di Makkah waktu itu dia Usamah Mahari itu yang So'afiqah sekarang itu pergi i'tikaf di Haram Makkah. Dia memperkenalkan kemudian si Usamah itu. Sebentar salam itu dia pergi. Selama Madinah enggak pernah dia bertemu dia. Dia tahu selama Madinah dia tahu dia Syarabi dia cerita bahwa dia ini ada Haddadiyin, takfirin. Nah itu Haddadiyin, takfirin, anti dan Syalbani dan Syekh. Dan meninggal beliau. Allah yarham surahmakumullah, dan kawan dekat daripada Syekhuna Syekh Abu Yasir Khalil Dadi. Sangat dekat dulu dia. Jadi setelah dia menyimpang ditinggalkan oleh Syekh Khalid. Oleh surahmakumullah pemikiran takfirin, na'udzubillah. Dan beliau yang mencetak kitab ini. Sekarang kita lihat di kitab ini kata beliau, ya, tabligiyin menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Artinya sekarang kalau kita tinjau, kita lihat apa makna kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas di sisi orang tabligiyin. Lihat. Kata beliau, di sisi tabligiyin, makna kalimat tauhid la ilaha illallah adalah ikhrajul yakinil fasid, itu mengeluarkan keyakinan-keyakinan yang rusak minal qalbi alal asya. Itu keyakinan-keyakinan rusak tadi dikeluarkan daripada hati. Dari perkara-perkara yang jelek keluarkan seluruhnya. Dikeluarkan itu keyakinan itu. Keyakinan tentang Allah begini, seluruh keluarkan. Wah, keyakinan rusak lah. Setelah itu baru dimasukkan idkhalul yakinus sahih ala dzatillah, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam hati kita tentang keyakinan yang sahih tentang zat Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Annahu la khaliqa illallah. Itu bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Itu dia. La razika illallah. Tidak ada memberi rezeki kecuali siapa? Allah. La mudabbira illallah. Tidak ada yang mengatur alam dan dunia ini kecuali Allah. Kalian itu? Ini bayan, ya, seluruh penjelasan kalimat tauhid di kalangan orang tablik di dalam bayan-bayan dia setelah maghrib menjelang isya. Yang selalu diumumkan oleh dia, ya, setelah orang diajak ke masjid, di habis maghrib diumumkan oleh dia habis salam. Yang keluar dulu aja dia. Sini ada bayan, ada penjelasan, bayan iman dan amal soleh. Saya bicara itu saya dulu itu, bias dulu, pernah gitu tuh. Jangan keluar Pak,
Dari ada bayan imalan soleh itu. Di mana Mas Soleh itu? Allah musta'an. Rahmatullah. Itu terus sampaikan demikian. Paham itu? Jadi orang ada keluar. Yang keluar juga enggak. Tapi yang jelas di dalam penjelasan mereka kepada umat itu tentang makna kalimat la ilaha illallah itu tadi dia. Enggak akan ada mereka bicara itu la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, enggak akan ada itu. Satu pun ada. Satu pun ada. Karena itu kecuali yang bayar adalah orang Arab, Saudi, yang belajar tauhid. Betul sedang aja la ma'budu bihaqqin illallah, betul itu. Tapi Pakistan yang bahasa Arab, yang ulamanya, maulanya sama tuh. Dari manapun Sudan, seluruh dunia. Kalau sudah bayar surah Al-Qur'an sudah sampai la ilallah itu aja tuh. Nukhriju. Min qulubina, kita keluar dari hati kita ini yakin-yakin aja tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita meyakini Allah adalah Razzaq, Allah adalah Muhyi. Itu ada dibayang itu disampaikan oleh dia kepada umat. Oleh itu, apa kata beliau? Wa hadza la yazidu ala tauhid rububiyah alladhi yuqirru bihil musyrikun. Penjelasan ini ya tidaklah melebihi sebagaimana keyakinan-keyakinan dari kalangan orang-orang apa? Musyrikin. Tidak melebihi keyakinan seperti tauhid rububiyah. Ya, penjelasan tablighiyin dari tentang tauhid tadi, makna la ilaha illallah tadi itu adalah itu penjelasan tentang tauhid rububiyah. Tauhidur Rabb. Ya, ifradullah bi af'alihi. Mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala muhyi yumit. Allah Subhanahu wa taala razzaq, Allah mudabbir, Allah adalah khaliq. Seluruhnya itu adalah rububiyah. Dan tauhid seperti ini diakui dan ditetapkan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi keyakinan tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Oleh itu, tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebab tauhid rububiyah adalah dianut oleh kaum musyrikin seluruhnya, Abu Jahal, Abu Lahab, seluruhnya Fir'aun, Fir'aun. Atas syaitan. Syaitan tahu dia tauhid rububiyah, kita tahu dia. Tapi iblis yang dialog kepada Allah Azza wa Jalla, amdirna li yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari berbangkit. Fa innaka minal mundarin. Kau termasuk orang yang dipanjangkan umurnya. Dialog dengan Allah Azza wa Jalla. Tahu dia tauhid uluhiyah, rububiyah kan? Tahu dia. Tapi dia di situ adalah syirku ta'ah. Istikbar. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi tauhid ini dulu ulang oleh tablighiyin dimanapun mereka pergi khurud. Ini yang diulang terus. Tidak akan pernah kita dengar mereka mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Jadi yang tauhid enggak akan pernah mereka menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, enggak akan ada. Yang disebarkan oleh mereka adalah tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Padahal tauhid yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya dan para imamatus salaf adalah tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Ifradullah bil ibadah bi af'alil ibad. Mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatan si hamba, artinya ibadat. Betul-betul karena Allah, ya ikhlas kepada Allah, dan kemudian sawab ala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di situ adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang tidak memasukkan orang dalam Islam. Dan peperangan terjadi di antara para rasul dan umatnya di zaman dahulu adalah dalam perkara tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Rububiyah diakui oleh Nabi SAW, diakui kaum musyrikin. Kalau seandainya tauhid rububiyah, Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam atau para anbiya diutus tentang tauhid rububiyah, tidak akan terjadi ya peperangan di antara mereka tersebut. Dan tidak akan terjadi pemusuhan, pembunuhan dan sebagainya. Tapi karena di sini adalah perkara tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, beribadah hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Tidak ada yang berhak ditaati, diagungkan, dikultuskan, disucikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini letaknya mulainya perselisihan terjadi di antara bapak dan anak. Suami dan istri, keluarga, kaum kerabat. Terjadinya permusuhan di antara para sahabat dengan keluarganya, terjadi pembunuhan di antara sahabat dengan orang tuanya.
antara sahabat dan kakaknya, dan sahabat dengan anaknya. Lihat, itu karena tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Rububiyah diakui orang seluruhnya. Alhamdulillah. Ya, jadi dalam tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Nah, tabligiyin, orang-orang tabligiyin itu yang disabarkan oleh dia adalah tauhid rububiyah. Nah, lalu kita selanjutnya waqala aidan, dan juga menyebutkan aqidatuna ay at-tabligh. Ya, akidah mereka adalah tabligh ahnafun fil madhabil fiqhi. Mereka adalah Hanafiyah dalam mazhab fikih. Sumbernya dari India. Ya. Mereka datang dari India, didirikan di India oleh Maulana Ilyas, Hindi. Maulana Ilyas adalah orang alumni daripada Deobondiyin. Deobondiyin adalah sekolah, pesantren, pondok, universitas adalah kuburiyun. Pengibadah pada kubur, sufiyun. Itulah dia lulus. Termasuk juga Abu Hasan An-Nadawi. Abu Hasan An-Nadawi kan? Abu Hasan Al-Nadawi. Abu Hasan An-Nadawi. Maksudnya Laknau. Laknau itu juga jebolan daripada Deobondiyin. Kesyirik kan. Rahmatullah. Nah, mereka mengatakan mazhab kami fikih adalah Hanafi. Jadi mereka mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah fil aqidah. Sama kan? Asy'ariyah, Maturidiyah fil aqidah, tabligh ini dia. Mazhab fikih Hanafi. Akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Kita di Indonesia ada fikihnya Syafi'iyah, akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian ditambah lagi Jistiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Sahrawardiyah, ya, fi tariqat tasawuf, tasawuf. Mereka memiliki 4 tariqat di dalam baiat mereka, yaitu baiat daripada Maulana Ilyas, di baiat dalam tariqat Sufiyah 4 tariqat, Jistiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Sahrawardiyah, 4. Ini yang Maulana Ilyas. Belum lagi yang lain. Ini pendirinya. Pendirinya baiat 4 tarekat. Yang lainnya mungkin puluhan subhanallah nggak dihitung. Subhanallah ngeri. Tabligh sufi itu lain. Tidak ada yang lain. Subhanallah sufi. Yang bergabung baru sufi. Ya. Salafi-salafi yang abal-abal subhanallah gabung mereka jadi sufi. Karena tidak mampu dia. Mana bisa dia ikuti mereka nanti kata. Mendakwah mereka di dalam, tidak bisa. Cekik ulah mereka itu. Lihat kejadian ini, lihat jelas soal beliau. Lihat. Selanjutnya, ya. Jadi sufi ini jelas, akidah jelas. Bukan akidah salafiyah, tapi akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab 20. Kemudian wa kataba anhum Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri. Syekh Syuyukhina, Syekh Muhammad bin Hadi, rahimahullah taala. Beliau mengarang kitab Nafisan Faridan. Mereka, ya, Syekh Ahmad Tuwaijiri mengarang kitab yang Nafisan Faridan. Ya. Betul-betul sangat berharga sekali. Dan sesatunya dalam bab ini. Wa huwa awsa'u ma kutiba an hadhil firqah. Dan ini kitabnya adalah kitab yang lebih luas dan paling luas ditulis tentang firqatut tabligh. Paling luas ditulis tentang firqatut tabligh, haitsu jama'a fihi baina bayani haqiqati hadil jama' fiqh min kutubiha. Dan sekira-kira dikumpulkan oleh beliau di dalam kitab ini dan beliau jelaskan penjelasan hakikat apa yang terdapat di dalam firqah tabligh ini. Paham itu? Waraddi 'alaiha. Ya. Kitab beliau lebih luas dan bantahan terhadap firqatut tabligh tersebut. Wa bayyana syahadat al-mashhud, syahadat al-shuhud al-ma'udul min abna'i jinsiha wa ghairihim. Dan bahkan beliau menukilkan persaksian-persaksian dari orang yang bersaksi yang adil daripada orang India, Pakistan itu sendiri. Kan tabligh pusatnya adalah IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu pusat terbesarnya. Ya. Acara-acaranya yang besar adalah di Bangladesh, di Pakistan, di Rewin. Bagaimana itu? Nah, di sini mereka ditulis dikumpulkan oleh Syekh Ahmad Tuwaijiri tentang hakikat mereka daripada kitab mereka. Ada persaksian dari kelompok mereka sendiri, daripada orang-orang mereka sendiri, orang India, Pakistan dan sebagainya. Rahmatullah. Mimman hasalat lahum mawaqif khassah ma'aqadatihim wa atba'ihim.
Di antara orang-orang yang mengalami sikap-sikap yang dihasilkan terjadi di antara dia dengan pimpinan-pimpinan dan pengikut-pengikut tablik tersebut. Ada yang disentrom oleh dia, disentrom dalam kamar dengan listrik oleh dia. Dan kita tablik tersebut. Sebutkan demikian. Ya. Disentrom masuk kamar, disentrom oleh dia. Kenapa? Dia mengajarkan kitab Wahabi. Kita Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka anti dengan Wahabi sebab anti dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Maturidiyah dengan Asy'ariyah subhanallah musuh Wahabi. Ingat itu. Asy'ariyah Maturidiyah adalah musuh Salafiyah. Tidak bisa diingkari itu. Dari zaman Imam Syekhul Islam Taimiyah sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang kesesatan mereka tersebut. Dan mereka paling anti dengan salaf itu. Ya. Kemudian lihat selanjutnya. Dan kitab dicetak alhamdulillah dengan nama Al-Qaulul Balik fi Tahdzir min Jama'ati Tabligh. Ya, kitab ini pernah dia buka dulu di tahun 98. Di Jalan Angsa 2. Di Muassasah Budiah dulu. Direkam oleh Bang Ujang Abu Adam. 9 kaset. Kaset dulu kan? 9 kaset. Disebarkan di daerah dia tinggal itu. Ada namanya dulu Pak Ma'ruf. Mertua si Anto B. Mertua si Tuah. Disebarkan kaset 9 kaset subhanallah tentang perkata tabligh. Itu buka mukadimahnya. Mukadimah itu lebih 80 halaman. Ada rumah kitabnya. Sini ada salah seperti itu. Ya. Disebarkan oleh kaset itu. Hasan Ma'ruf nama bapak itu. Ya, mertua dia tuh. Pokoknya di Marpoyan itu sangat kenal tabligh. Itu geger sebab goncang di situ buat Adam itu disebarkan oleh. Panik mereka menyerahkan keterangan itu. Datang mereka ke majelis Sianto itu sama si Tuah itu datang mau memukul buaya di majelis. Itu tuh di Jalan Angsa 2, majelis kecil itu. Tapi kira-kira datang duduk. Sadar di subhanallah tuh lihat. Datang tuh mukul itu. Udah niat rumah tuh mukul keduluan itu. Tapi sampai di situ, setelah dengar penjelasan, udah bunyi dia. Jadi, sadar dia. Rahmatullah. Kita baca kitab Syekh. Jelas gamblang, dia bicara gamblang. Kitab jelas, dalil jelas. Dan dengan nukilan daripada kitab-kitab mereka, bukan dari ini listrik ya. Alhamdulillah. Hidupkan dulu. Ya. Dijelaskan oleh beliau dengan dalil-dalil daripada kitab-kitab mereka. Bukan daripada kebencian bukan dasar kebencian. Subhanallah aimatus salaf adalah imam salaf al-sunnah jamaah adalah rahmatun nas. Arhamun nas bila khalaq. Adalah sangat orang paling penyayang kepada makhluk. Arhamun nas bin nas. Sangat sayang kepada manusia itu. Apa enggak sayang lagi? Selamatkan orang daripada neraka Allah. Enggak sayang itu? Subhanallah, dakwah salafiyah adalah dakwah menyelamatkan orang daripada neraka. Dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Itu dakwah menarik orang, mengeluarkan orang. Menjauhkan orang daripada neraka. Apa dakwah yang lebih afdal dari itu lagi? Dakwah bid'ah mengajak orang ke neraka. Dakwah syirik mengajak ke neraka. Dakwah liberal, pasrahullah mengajak ke neraka. Kufur diajak ke neraka seluruhnya. Yahudi dan Nasara. Bid'ah mengantar ke neraka. Da'i su, du'at su. Ulama su adalah ulama ala babi jahannam. Mereka adalah merupakan dai-dai yang berada di pintu jahannam. Yang berada di pintu-pintu surga dakwah salafiyah. Para ulama salaf mengajak orang ke jannah Allah Azza wa Jalla. Apa dakwah lebih afdal pada itu? Tapi dakwah sesat menyesatkan, apakah firqatut tabligh, ikhwan muslimin, hizbut tahrir, sururin, kutubiyin, badaiyin, seluruh firqah apapun yang sesat dan menyesatkan, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, Alkitab dan Sunnah al-Fahmi salaf, adalah dakwah yang sesat menyesatkan, mengajak orang ke neraka Allah Azza wa Jalla. Du'at ala abwabi jahannam. Itu kata Nabi SAW berbeda. Tapi dakwah salafiyah enggak. Dakwah salafiyah adalah dakwah mengajak orang ke jannah Allah Azza wa Jalla, menyampaikan kepada azab kubur. Ya, orang daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, mana dakwah lebih afdal dari itu? Ya, lebih afdal sebab. Ya, kita bersyukur mereka sebenarnya dikasih tahu kesalahan mereka. Mereka tobat, rujuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu. Nama kitabnya Qaulul Balik fi Tahdzir min Jama'ati Tabligh. Wa kataba anhu Al-Mijar.
Muhammad Aslam rahimahullah ta'ala wa Bagistani al-jinsiyah, warga negara adalah Pakistan. Wa min khairil Jami' Islamiyah, beliau adalah alumni daripada Jami' Islamiyah di Madinah Nabawiyah. Wa kataba anhu Syekh Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, Imam Taqiyuddin Al-Hilali Maghribi. Ini imam rahimahullah, subhanallah. Mampu bahasa 12 bahasa lebih kurang. Bahasa India, bahasa Parsi, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa mampu 12. Lama di India dia. Dia orang sufi, gabung dan ikut dakwah salafiyah. Itu Muhsin bin Baz sebagainya. Sama Muhsin bin Baz dia. Alim besar, ma'ruf. Subhanallah. Kalian ketik di Google gitu, ketik Google. Ya, saya Taqiyuddin Al-Hilali bercari hidupnya ada. Alim Sunni sebab ya lama ngajar di India dia. Itu. Nah, beliau ini menulis kitab juga tentang tabligh, As-Sirajul Munir fi Tanbih Jama'ati Tabligh an Akhta'ihim. Wa huwa min awsa'i ma kutiba fi raqati tabligh. Dan juga kitab beliau adalah luas. Ya, wa syarah di kitab Muhammad Aslam. Syarah dari kitab Muhammad Aslam Mijar tadi. Itu. Wa qad ittabaha li katsir mimman kana makhdu'an bihim. Ya, setelah mereka membaca bantahan. Nah, kita ulama tadi nampak oleh mereka, oleh kebanyakan mereka yang tertipu dengan firqatul tabligh, tertipu dengan jamaah tabligh dengan gaya lemah gemulai. Yang gaya adalah orang-orang yang karim, masya Allah, melayan orang, suara makullah, ngasih orang makan berjamaah, menghidupkan sunnah, sholat tahajud malam, lemah lembut dengan orang, akhlaknya bagus, tipu orang akhlak subhanallah. Ya, yang kita tertipu dengan orang, ya, kepalanya tunduk jalan sebab, yang tipu dia itu. Yang tertipu dengan banyak orang, tipu gaya orang, lihat akidah dan manhajnya. Ya, orang banyak tasannu', tabligh banyak tasannu' itu. Ya, berpura-pura pun banyak kalau mereka itu. Berpura bagus, berpura baik, berpura sopan, berpura ramah. Tapinya tiba gejolak, bilang keluar sama dia. Itu subhanallah, itu otak itu. Kapan nih keluar sama kita? Kapan khurut berapa hari? 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Itu aja si otak setiap orang-orang yang duduk sama dia, itu aja tetap aja. Di masjid manapun mereka singgah, tetap itu aja. Catat. Berapa hari, 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Jalan kaki atau tidak jalan kaki. Surah 40 ada istilahnya mereka jamaah jalan kaki. Jalan kaki seumur hidup. Yang jelas adalah firqah yang sesat dan menyesatkan. Tidak syak kita. Yang mengatakan sesat menyesat itu para ulama, bukan kita. Dan kita mereka jelas. Dinukil pada kitab mereka itu. Dan satu kata beliau sini lihat. Beliau lihat. Hakikatu amrim. Dan tertipu dengan hakikat keadaan mereka. Fahajarahum. Akhirnya mereka tertipu tadi setelah tahu membaca kitab ulama tadi. Maka mereka meninggalkannya. Wa hadhara minhum dan mentahdzir. Wa yakfi fi dhammihim. Lihat. Cukup satu celaan kepada mereka. Apa dia? Annahum la yahtammuna bid-da'wati ila tauhid. Mereka tidak akan pernah bersungguh-sungguh mendakwakan tauhid, tidak ada. Tapi tauhid rububiyah benar, uluhiyah tidak. Sebab kalau mereka sampaikan tauhid uluhiyah, bubar tabligh. Kalian tuh. Kalau sampaikan tauhid uluhiyah dalam jemaah mereka, bubar tabligh itu. Bubar dia. Takut mereka. Takut ditinggalkan jamaahnya, takut nggak ada jamaah, takut nggak ada. Pokoknya takut seluruh dah. Suatu tauhid uluhiyah akan mentasfiyah, akan bersihkan mereka daripada syirik, bid'ah, khurafat, sunnah subhanallah. Kalau mau lihat orang dikir itu jengkrak balik, kepala ke bawah, ke atas subhanallah, dia ada di tabligh. Banyak. Bila orang tawaf di kuburan, di tabligh ada. Zikir yang kepalanya kanannya, kiri tidak, kayak orang tripping, ada. Subhanallah tabligh. Wallahi sebab kalau lihat gaya mereka tuh ngeri dah lihat. Sangar, bunuh orang mau dia. Kena bunuh orang, mukul orang mau dia. Itu tabligh. Yang kalian anggap mereka sopan itu. Hatinya berjolak itu. Ya, itu tabligh subhanallah. Karena itu jangan tertipu dengan gaya-gaya mereka, dengan penampilan-penampilan mereka, subhanallah. Dengan lembut-lembut mereka, dengan mereka khidmat makanan, dikasih makan kita bersama, kemudian diurut, nanti tipu dengan itu. Ya, tukang urut bagi tukang urut aja kalian bayar selesai dah. Apakah bagi tukang tabligh tak bayar? Alhamdulillah. Alat kuliah kalau tabligh ditulis oleh para ulama banyak dalam perkara ini. Ya,
Itu satu cukup dah. Tidak pernah mereka berdakwah mengajak kepada tauhidul uluhiyah. Ingat, tauhidul uluhiyah bukan rububiyah. Bal yunafiruna minha. Bahkan mereka menjauhkan umat daripada dakwah tauhid itu. Jangan sampai kitab Wahabi. Jangan sampai tauhid uluhiyah. Ya, cukup tauhid rububiyah aja. Wa mimman yad'una ilaiha. Ya, dan di kalangan orang-orang yang mengajak kepadanya. Rahmatullah. Ya, ini dakwatut tabligh, firqatut tabligh sebagai contoh para ulama menjelaskan kepada kita tentang borok-borok dan kerusakan mereka tersebut. Dan disebutkan pribadi-pribadi mereka dan kelompok mereka dan ajaran mereka dari kitab-kitab mereka dan dikarang oleh ulama salaf, ulama yang masih hidup yang sudah meninggal rahmatullah tentang mereka tersebut. Banyak lagi kitab lain sebenarnya. Kalau kita lihat di PDF ada ini. Dan itu tabligh. Allahu a'lam bishawab. 10 dah. Mana? Sekali lagi. Ya. Baca belum? Udah. Ya. Wa yuqal liman khada'a bi hadhihi al-firqah sufiyah al-muqanni'ah mimman yakhruj ma'ahum. Dikatakan kepada orang-orang tertipu dengan firqah sufiyah ini, ya, yang muqanni'ah, qanna'a yuqanni'u, berarti itu. Hah? Hamzah? Iya, yang samar. Ya, sufiyah, muqanni'ah. Hati lain ada tuh hati lain. Muqanni'ah, qanna'a yuqanni'u. Coba lihat. Lihat di Google. Qanna'a yuqanni'u. Coba lihat. Ada bal. Tersembunyi. Ya, yang tersembunyi artinya yang menutup diri lah. Mimman yakhruju ma'hum artinya sufi, firqah sufi yang menyembunyikan diri dari orang-orang yang keluar bersama mereka, itu artinya. Paham itu? Ya, dikatakan kepada orang-orang yang tertipu dengan firqah sufiyah yang menutup diri mereka, menyembunyikan diri mereka dari orang-orang yang keluar bersama mereka. Waza'amu, lihat, wazzi'u, kata dia. Wazzi'u kutub al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab Tauhid, masalan. Ini bukan wazzi'u itu, enggak. Ya, wazzi'u, betul. Bagikanlah, contoh. Bagikanlah kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab kepada mereka itu. Kitab Tauhid misalnya. Asna'il khuruj. Ma'hum. Itu ketika keluar bersama mereka. Jadi ketika keluar bersama mereka itu kata beliau nih. Bagikan kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab pada mereka itu. Satu-satu kan. Hadiah nih. Sumanduru raddal fi'il minhum. Kemudian setelah itu lihat jawaban secara fi'il. Raddul fi'il itu apa arti yang bagus? Reaksi itu salah kena. Kemudian setelah itu lihat reaksi mereka. Ini terbukti. Paham itu kata beliau nih. Bagikan kita ketika kalian khurut bersama mereka. Karena ada 10 orang, 15 orang tuh kan. Karena ada maulananya tuh. Ada kemudian amirnya macam-macam kan gitu kan. Ketika kita keluar bersama mereka tuh. Ambil kitab Muhammad bin Abdul Wahab Syekhul Islam. Bagiin kepada mereka satu nih. Hadiah. Dan setelah dibagikan lihat reaksi mereka apa. Wa kaifa yatahawwalu husnul khuluq al-mutakallif ila wahsyiyatin wa hamajiyatin. Setelah itu kalian lihat bagaimana terjadinya perubahan akhlak yang baik yang takalluf. Takalluf tuh yang dibuat buat. Akhlak yang baik yang mereka buat tadi, mereka kayak sofan, Masya Allah. Akhlaknya bagus, bicaranya bagus. Dan itu lemah lembut, Masya Allah. Kapan keluar bersama kami Bapak begini. Rayuan. Pokoknya bahasa-bahasa yang indah mereka keluarkan tadi kepada kita. Setelah kita membagi kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tadi, berubah itu. Berubah. Total berubahnya. Berubah kepada apa? Wahsiyah. Apa wahsiyah? Kasar. Kaku, kasar. Berubah kepada kasaran. Wahajamiyah. Hamajiyah. Apa hamajiyah? Buas.
Akhlak yang takalluf tadi akhlak yang tasannu' dibuat. Akhlak yang tasannu', yang takalluf, memberat-beratkan diri dengan akhlak demikian. Ya, orang adalah orang kurama gitu kan. Kalau orang khidmat orang, masya Allah, subhanallah. Hal yang demikian berubah kepada kasar dan buas setelah itu. Wasadaqah, lihat persahabatan, sedekah dari persahabatan, wasadaqah ila baghdha wa adawa. Rasa persahabatan tadi berubah kepada kebencian dan permusuhan dan kebencian. Itu akibatnya. Wa hadza amrun mujarrab, dan ini terjadi, terbukti dan ada dilakukan demikian. Wa bihadza yankashifu amru malak, dan dengan demikian terbongkarlah keadaan mereka bagi kamu. Kalau kamu melakukan demikian, artinya ketika keluar pada mereka baca kitab tauhid. Dulu semua mereka baca kitab tauhid, enggak mau deh sebab ada baca kitab Fadailul Amal subhanallah. Itu ada baca. Paham itu? Itu adalah kitab Sahih Bukhari mereka tuh. Fadailul Amal itu Sahih Bukhari-nya orang-orang tablighiyin. Firqatul Tabligh adalah sufiyatun asriyah. Sufi modern. Ya, Syekh Al-Albani mengatakan sufi modern atau SGM, sufi gaya baru, gaya modern. Kayak gitu. Gayanya Masya Allah, subhanallah. Serban kata tahu besarnya. Kayak orang Priaman, satu orang penyanyi tobat itu. Penyanyi rock tobat. Sampai sekarang nyanyi juga deh. Itu tabligh asalnya. Dia penyanyi rock enggak ikut tabligh, sekarang ikut kepada rojak. Serbannya besar gunung dia lihat. Besar ini kata sanggup mikul berat tuh. Ya subhanallah. Itu tabligh itu. Serban tabligh subhanallah kalau tuh lepas panjang sampai ke situ. Tapi kita teras panjangnya. Itu masangnya tuh putar lama tuh. Itu tabligh itu. Untuk main di tali gitu, itu serban itu. Dipakai pula oleh siapa yang sekarang tuh. Orang Paris itu subhanallah penyanyi itu. Sekarang ada tuh acara sama Abaid. Subhanallah itu ahlu bid'ah tulen itu. Ya, penyanyi bid'ah. Subhanallah, Allah musta'an. Ini diantara bentuk penjelasan beliau kepada kita tentang tabligh, dan insyaallah taala kita masuk pekan depan. Qala al-mufti Diyar as-Saudiyah Raisul Qadha wal Syu'un al-Islamiyah fi asri Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Ya, ini adalah kakek daripada Syekh Shalih Al-Syekh. Allah a'lam bissawab. Sampai sini dulu.